Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, jadi materi ini erat kaitannya dengan materi yang pernah kalian pelajari di SMP, yaitu materi SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Ya. Jadi bedanya pas SMP 2, sekarang kita bahas yang 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja bahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, jadi di sini Ibu sajikan cerita. Jadi ada Tony, ada Nada, dan ada Rino. Mereka ini seperti yang sedang terlihat lagi nunggu jajanannya. Ya. Jadi masing-masingnya dia membeli jajanan. Tony membeli 2 gelas minuman, terus 3 bungkus keripik, dan 1 buah burger dengan harga 21.000. Kemudian Nada membeli 1 gelas minuman, kemudian 1 bungkus keripik, 1 buah burger dengan harga 13.000. Lalu Rino membeli 3 gelas minuman, kemudian 1 bungkus keripik, dan 2 buah burger dengan harga 25.000. Nah, di sini kita akan cari tahu nih mana jajanan yang paling murah dan berapa sih harga dari jajanan tersebut. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Sekarang kita mulai untuk membahas konsep dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kita mulai dari pembahasan mengenai definisinya. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat SPLTV adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 persamaan linier yang memuat 3 variabel. Maksudnya seperti apa? Ibu beri contoh cerita yang sebelumnya ya, yaitu tentang belanjaan Tony, Nada, dan Rino. Nah, di dalam cerita yang tadi itu memuat 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama yaitu belanjaannya Tony. Persamaan yang kedua yaitu belanjaannya Nada. Dan persamaan yang ketiga yaitu belanjaannya Rino. Lalu variabelnya apa saja? Nah, di sini kan ada 3 variabel gitu. Nah, variabelnya adalah yang pertama itu adalah harga dari minuman. Yang kedua itu adalah harga dari keripik. Dan yang ketiga itu adalah harga dari burger. Nah, itu adalah variabelnya. Nah, jadi kalau kita lihat nih belanjaan Tony, kalau kita baca berarti 2 dikali harga minuman ditambah 3 dikali harga keripik tambah 1 kali harga burger itu totalnya adalah 21.000. Seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai persamaan linier 3 variabel ya. Kita bahas persamaannya dulu sebelum masuk ke sistem. Jadi bentuk umumnya itu ada dari dari persamaan linier 3 variabel itu adalah AX ditambah BY tambah CZ sama dengan D. Maksudnya apa sih huruf-huruf ini? Kita mulai dari yang ABC. ABC ini adalah koefisien. Simpelnya, koefisien ini adalah angka yang ada di depan variabel. Angka di depan variabel. Contohnya di belanjaan Tony. 2, nah ini koefisien 3, kemudian yang di depan burger 1. Nah, jadi belanjaan Tony koefisiennya itu adalah 2, 3, dan 1. Seperti itu. Kemudian kita bahas XYZ-nya. XYZ ini adalah variabel. Variabel itu tadi permisalannya. Nah, dalam cerita tadi variabelnya itu adalah harga dari minuman, keripik, dan hamburger. Selanjutnya konstanta. Nah, konstanta ini adalah angka yang tidak berdampingan dengan variabel. Jadi cuma angka doang. Contohnya Tony. Nah, itu konstantanya 21.000. Terus Nada 13.000. Rino 25.000. Nah, itu konstanta. Jadi cuma angka doang. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh dan bukan contoh persamaan linier 3 variabel. Kita mulai dari contohnya. Yang pertama, 2x ditambah 5y dikurang 2z sama dengan 10. Ini merupakan contoh dari persamaan linier 3 variabel.
variabelnya ada X, ada Y, dan ada Z, ya. Dan ini pangkatnya 1 semua. Terus konstantanya 10, koefisiennya 2, 5, dan min 2. Kemudian yang kedua, nah ini 3P kurang 2Q tambah 5R sama dengan 12. Kok Bu, ini PQR bukan XYZ? Nah, kita simpulkan bahwa variabel itu bebas, hurufnya terserah. Mau PQR, XYZ, atau RST, boleh. Nah, di sini kita lihat variabelnya PQR. Kemudian untuk yang ketiga nih, kok aneh Bu, ini boleh emang konstantanya 0? Boleh, ya. Jadi konstantanya boleh 0, terserah, yang penting angka gitu. Lanjut ke bukan contoh. Yang pertama, ini bukan contoh. Kenapa? Lihat pangkat dari variabelnya. Pangkatnya 2. Harusnya kalau persamaan linear 3 variabel itu pangkatnya harusnya 1. Ya, linear itu berarti 1. Nah, ini nggak boleh lebih dari 1. Kemudian contoh yang kedua juga sama. Pangkatnya kita lihat, X pangkat 3, Y juga pangkat 3. Nah, itu nggak boleh. Jadi bukan merupakan contoh. Kemudian yang ketiga nih, 5XY tambah 2Y tambah 7YZ sama dengan 21. Bukan contoh karena lihat, ini variabelnya double. XY nggak boleh disatukan. YZ juga nggak boleh double. Jadi harus dipisah gitu. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel ya. Tadi persamaan doang, sekarang kita ke sistem. Apa bedanya? Kalau sistem ya berarti gabungan dari beberapa persamaan. Dalam hal ini kita bahas ada 3 persamaannya gitu ya. Sama aja unsurnya, ada variabel, koefisien, dan konstanta. Sekarang kita masuk ke contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Contoh yang pertama, kita lihat ini merupakan contoh karena kita lihat persamaannya ada 3 persamaan ya. Kemudian variabelnya ada 3 juga, yaitu apa aja? X, Y, dan Z. Dan satu lagi apa? Pangkat dari variabelnya juga semuanya pangkat 1. Berarti dia memenuhi sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat ada 3 persamaan. Ya. Kemudian variabelnya apa aja? A, B, C, ada 3. Pangkat dari variabelnya juga pangkat 1. Berarti ini adalah contoh. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga juga contoh karena dia ada 3 persamaan, kemudian variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Tapi Bu, kok persamaan kedua sama ketiga si ini nih Z-nya kok di ruas kanan ya, 5 min 3Z. Nah, terus Y min 4Z juga kenapa kok ada di kanan, padahal contoh yang lain ada di ruas kiri. Nah, ini tetap contoh, cuma untuk penyelesaiannya kita harus pindah ruaskan. Nah, jadinya si min 3Z kita pindah ke kiri jadi plus 3Z. Kemudian yang bawahnya, yang persamaan ketiga, Y dikurang 4Z, itu kita pindah ruas ke kiri. Jadinya min Y tambah 4Z sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas bukan contoh. Yang pertama, kenapa ini bukan contoh? Karena kita lihat variabelnya ada apa aja. X, kemudian ada Y, kemudian ada Z, ada P, ada Q, ada R. Berarti ada 6 variabel. Harusnya ada berapa? Harusnya ada 3. Makanya dia bukan contoh gitu. Kemudian kita ke yang kedua. Yang kedua ini kenapa bukan contoh? Karena lihat variabelnya pangkatnya lebih dari 1. Nah, itu pangkatnya pangkat 2, pangkat 3. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ke yang ketiga. Ini juga bukan contoh karena variabelnya double ya, XY, XZ, kemudian itu YZ. Nah, nggak boleh dia variabelnya double gitu ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan masalah yang di awal tadi, yaitu kita ingin mencari tahu mana jajanan yang paling murah dan berapa harganya.
pertama-tama kita tulis dulu masing-masing persamaan jajanan si anak-anak tadi ya. Jadi ada 3 persamaan. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ini ya, berarti 2 minuman tambah 3 keripik tambah 1 hamburger sama dengan 21.000. Kemudian persamaan 2 juga kita taruh. Nah, eliminasi itu berarti kayak kita tuh menghilangkan atau menghapus atau menghabiskan. Nah, bagaimana cara mengeliminasi? Kita lihat di sini ya. Kita lihat si minuman, si keripik sama hamburger. Mana sih yang jumlahnya, ada nggak sih yang jumlahnya sama? Kalau ada yang sama berarti bisa kita langsung eliminasi. Kita lihat yang jumlahnya sama adalah si burger. Nah, burger ini biar habis bagaimana caranya? Harus diapain? Apakah ditambah atau dikurang? Nah, berarti biar burger ini habis harus dikurang ya. Harus dikurang. Nah, berarti kita kurang semuanya. Pertama, kita ngurangin minuman dulu. 2 minuman dikurang 1 minuman, berarti 1 minuman. Kemudian keripiknya juga harus dikurang. 3 keripik dikurang 1 keripik, hasilnya 2 keripik. Selanjutnya burger. Nah, ini nih topik eliminasi kita. 1 burger dikurang 1 burger habis. Kalau habis tidak usah ditulis lagi ya. Kemudian juga totalnya dikurang. 21.000 dikurang 21.000 dikurang 13.000 yaitu 8.000. Nah, persamaan ini ya, persamaan 1 minuman tambah 2 keripik sama dengan 8.000 ini menjadi persamaan yang keempat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut eliminasi lagi. Tadi kan 1, 2, sekarang kita eliminasi 2 dan 3. Persamaan 2 kita masukkan, kemudian persamaan 3 juga kita masukkan. Nah, untuk eliminasi ini, tadi kan kita eliminasinya burger. Nah, sekarang eliminasinya juga harus burger, jangan berubah-ubah ya. Tapi burger ini nggak bisa kita habiskan, karena hasilnya nggak bakal 0 kan. Ini mah yang atas mah 1 burger, yang bawah mah 2 burger. Berarti untuk bisa dieliminasi harus kita samakan dulu jumlahnya. Berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali dengan 1. Ya, biar jumlah burgernya sama. Nah, ini yang persamaan kedua ini, yang atas nih, kita kali 2 semua. Ya, jadi minuman, 1 minuman dikali 2 jadinya 2 minuman. 1 keripik dikali 2 jadinya 2 keripik. 1 burger dikali 2 jadinya 2 burger. 13.000 dikali 2 jadinya 26.000. Yang bawah dikali 1. Kalau dikali 1 berarti tidak merubah apa-apa. Jadi tinggal kita tulis ulang. Nah, udah sama nih jumlah burgernya. Berarti 2 burger. Berarti biar habis kita apain? Kita kurang semuanya. 2 minuman dikurang 3 minuman, berarti jadinya -1 minuman, ya enggak? Kamu fokus coba lihat ke angkanya ya. 2 dikurang 3, ibaratnya kayak kita punya duit 2.000 tapi kita ngutangnya 3.000, berarti kita punya utang kan. Utang itu minus kan. Utang itu kita punya utang jadinya 1.000. Nah, berarti ini dalam hal ini, dalam minuman tadi berarti 2 minuman dikurang 3 minuman berarti kurang 1 minuman gitu. Kemudian yang keripik, 2 keripik dikurang 1 keripik berarti ada 1 keripik jawaban. Terus yang totalnya 26.000 dikurang 25.000 hasilnya yaitu 1.000. Nah, ini jadi persamaan ke-5 ya. Selanjutnya, udah dapet nih kita ada 2 persamaan baru nih, persamaan 4 dan persamaan 5. Kita eliminasi lagi persamaan baru ini. Biar apa? Soalnya kan kita belum dapet nih harga minuman berapa, harga keripik berapa, harga burger berapa, kita belum tahu. Makanya kita harus eliminasi lagi. Kita eliminasi keduanya ya, jadi persamaan 4 dan persamaan 5 kita eliminasi. Kalau sekarang nggak mesti
eliminasi burger lagi. Kenapa? Karena burgernya udah nggak ada, udah habis ya. Nah, terserah mau eliminasi mana nih, mau minuman atau keripik. Tapi saran ibu tadi, kalau ada yang jumlahnya sama, ya depannya sama, itu bisa kita eliminasi. Nah, ini minuman sebenarnya nggak sama sih ya. Yang atas mah 1, yang bawah min 1. Tapi bisa kita habiskan. Bagaimana caranya biar 1 sama min 1 ini habis? Harus dijumlah atau dikurang? Harus dijumlah ya. 1 ditambah min 1. Ingat kalau 1 ditambah min 1. Kalau ada tanda yang double, plus ketemu min jadinya apa? Min kan. Jadi 1 kurang 1. Habis. Jadi minumannya habis. Kemudian 2 keripik ditambah 1 keripik, 3 keripik. Kemudian totalnya 8.000 tambah 1.000 itu 9.000. Nah, 3 kali keripik sama dengan 9.000. Nah, kita kan mau tahu nih 1 keripik berapa. Berarti 3-nya pindah ruas. Itu karena perkalian, kalau pindah ruas jadinya pembagian. Jadinya keripiknya 9.000 dibagi 3, harga 1 keripik adalah 3.000. Nah, kita baru tahu nih harga keripik. Kita nggak tahu ada yang lebih murah nggak sih daripada keripik, berarti harus kita cari harga yang lain. Nah, selanjutnya kita tidak perlu pakai eliminasi lagi karena kita udah dapet nih satu nilai. Nah, si 3.000 ini, si harga keripik, bisa kita masukkan atau bisa kita substitusi ke dalam persamaan keempat, ya. Bisa kita substitusi di persamaan keempat atau persamaan 5 ya. Nih persamaan 4 dan persamaan 5. Terserah mau masukin kemana. Yang menurut kalian lebih sederhana. Kalau menurut ibu, yang lebih sederhana adalah persamaan ke-4. Jadi kita substitusi harga keripik yang sudah kita tahu ke persamaan 4. Kita tulis dulu nih persamaan 4-nya ya. 1 minuman tambah 2 keripik sama dengan 8.000. Kemudian kita minuman belum tahu, jadi kita masih taruh minuman ditambah 2 keripik. Keripik sudah tahu kan harganya 3.000. Jadi keripiknya kamu ganti dengan nilai 3.000. Jadi 2 kali 3.000 sama dengan 8.000. Kita hitung lagi. Minuman ditambah 2 kali 3.000 itu kan 6.000 ya, sama dengan 8.000. Nah, biar kita tahu harga minumannya berapa, berarti si 6.000 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Tadinya plus 6.000, pindah ruas jadi minus 6.000. Ya, jadi harga minumannya 8.000 dikurang 6.000, hasilnya adalah 2.000. Harga minumannya adalah 2.000. Nah, kita sekarang harus cari hamburger, karena siapa tahu hamburgernya harganya lebih murah gitu kan. Nah, kita substitusi, kita sudah tahu harga keripik berapa, harga minuman berapa. Kita boleh masukkan harga-harga ini, boleh kita masukkan ke persamaan yang ke-1 boleh, ya kan? Persamaan yang kedua boleh, persamaan yang ketiga juga boleh. Terserah yang mana aja, yang penting ada hamburgernya, karena kan kita mau cari hamburger. Nah, ibu pilih yang sederhana yaitu persamaan kedua. Kita tulis persamaan kedua. 1 minuman tambah 1 keripik tambah 1 burger sama dengan 13.000. Kemudian kita masukkan harga yang sudah kita ketahui. Minuman kita masukkan 2.000, ditambah keripik kita masukkan 3.000, ditambah burger kita belum tahu harganya, sama dengan 13.000. Kita jumlahkan 2.000 tambah 3.000 berapa? 5.000. Ditambah burger kita belum tahu, sama dengan 13.000. Nah, yang 5.000 kita pindah ruas karena kita pengen tahu nih hamburger berapa harganya. Jadi hamburger sama dengan 13.000 dikurang 5.000. Harga hamburger adalah 8.000. Jadi di sini bisa kita simpulkan nih, bisa kita lihat harganya. Udah lengkap semuanya kan? Udah lengkap semuanya. Si harga keripik itu adalah 3.000, harga minuman adalah 2.000, harga hamburger adalah 8.000. Mana harga yang paling kecil? Harga minuman. Ya udah, jadi simpulannya adalah jajanan yang paling murah adalah minuman, yaitu harganya 2.000. Seperti itu ya. Jadi masalah-masalah dalam dunia nyata ini bisa kita selesaikan.
Selesaikannya dengan apa? Dengan konsep matematika ya. Salah satunya materi yang kita pelajari hari ini yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Metodenya yaitu dengan metode campuran gitu. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas soal cerita dan pemodelan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.